الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الملك الجبار القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى كالأمطار وأشكره على كثرة فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وتنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم المحشر الفائزين بشرف الأفخر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون تقوى إله العالمين فإنه عز وحصن في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي. معاشر الحاضرين muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang insyaallah penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada muslimin muslimat umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bermakna imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahihi fis sirri wal alan. Takwa dalam arti patuh, taat, tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendiri atau di depan khalayak umum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama merayakan hari Idul Adha. Baik ada yang merayakan hari ini pada hari Minggu sesuai dengan penetapan pemerintah, atau juga ada sebagian muslimin yang merayakan kemarin sesuai dengan hasil ru'yah. Masing-masing saudara, semuanya adalah bagian dari al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan adalah rahmah, sehingga tidak perlu diributkan. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul mendapatkan ridha Allah di hari raya ini. Ulama berkata, "Man lam yastati' al-wuquf bi Arafah, falyaqif 'inda hududillah alladhi 'arafah. Wa man lam yastati' al-mabit bi Mina, falyabit 'ala ta'atillah بمنى ومزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويزلفه. ومن لم يستطع الوصول إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد." Kata ulama mengatakan man lam yastati' al-wuquf di Arafah. Kemarin saudara-saudara kita berwukuf di Arafah. Kita ingin sekali wukuf di Arafah.
Tapi banyak halangan ini dan itu, ada ketidakmampuan, ada keterbatasan, tidak perlu bersedih. Kata ulama, barang siapa yang belum bisa wukuf di Arafah, falyaqif 'inda hududillah allati 'arafa, maka hendaknya dia berwukuf, yaitu menghentikan dirinya di mana ada larangan Allah. Ketika ada larangan Allah, di mana ada aturan Allah, di situ dia hentikan dirinya, tidak menerjang, tidak menerobos larangan Allah. Pada hakikatnya di situ seolah-olah dia sama seperti orang yang berwukuf di Arafah, saudara. Karena hakikat wukuf di Arafah bukan sekedar wukuf, bukan sekedar ritual, tapi hakikatnya ada pada kalimat Arafah. Manakala difi'ilkan menjadi Arafah, Arafah, mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat Arafah bukan sekedar wukuf, bukan sekedar ritual, bukan sekedar bangga-banggaan, akan tetapi saudara, bagaimana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dilanjutkan man yastati al-mabit di Mina wa Muzdalifah, dan siapa yang tak bisa mabit di Mina dan Muzdalifah, faliyabit ala ta'atillah, maka hendaknya yang tidak bisa menginap di Mina dan Muzdalifah, hendaknya dia menghabisi malam-malamnya ala ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, liyuqarribahu wa yusrifah, supaya dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tujuan mabit di Mina dan Muzdalifah bukan untuk apa-apa kecuali untuk dekat kepada Allah, maka Anda punya kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menghabiskan malam-malam hari Anda dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yastati' al-wusul ila al-bait li'annahu minhu ba'id. Siapa yang belum bisa sampai ke Baitillahil Haram, mudah-mudahan semuanya di sini bisa haji insyaallah. Bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa man lam yastati' al-wusul ila al-bait li'annahu minhu ba'id. Siapa yang tidak bisa sampai ke Baitillahil Haram karena Baitullah jauh, butuh biaya, tidak mudah, harus dapatkan akses visa dan lain sebagainya, karena jauhnya, falyaqsid rabbal bait, maka hendaknya dia menuju rabbal bait, Tuhan yang menciptakan Baitillahil Haram, li'annahu minhu aqrab min al-hablil warid, karena Allah yang menciptakan Baitillahil Haram, yang menciptakan Arafah, yang memerintahkan kita wukuf di Arafah, mabit di Mina, melontar jumrah, yang memerintahkan dan menciptakan itu semua lebih dekat kepada kita daripada urat yang ada dalam tubuh kita, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, tentunya kita ingin pergi haji, kita ingin menunaikan ibadah haji. Haji merupakan rukun kelima daripada rukun-rukun Islam. Tidak sempurna Islam kita manakala kita mampu haji kemudian kita berhaji. Haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang yang hajinya diterima oleh Allah tidak ada balasan apa-apa illa jannah, kecuali balasannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menginginkan berangkat haji, saudara. Akan tetapi sebagaimana kita sama-sama tahu, untuk berangkat haji tidak mudah. Kalau reguler nunggunya sampai puluhan tahun. Ada sebagian daerah yang sampai 50 tahun. Daftar haji sekarang 50 tahun lagi baru berangkat. Daftar haji sekarang 40 tahun lagi baru berangkat. Kita nggak tahu apakah umur sampai atau tidak. Jangan-jangan kita yang daftar yang berangkat cucu, saudara. Kalau mau VIP pun haji plus, bayarnya sekian ratus juta, 300 juta, 400 juta, bahkan saya dengar ada yang sampai lebih dari 500 juta. Itu pun banyak yang gagal berangkat. Tahun ini berapa orang yang sudah menginap di hotel bandara? Bahkan saya dengar jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Diiming-imingi dijanjikan visa furoda, bayar sekian ratus juta, merasa dirinya mampu, akan tetapi ternyata belum bisa berangkat. Tidak mudah, saudara. Masya Allah, akan tetapi lana Rabbun Karim. Kita memiliki Allah yang maha mulia, yang maha dermawan. Meskipun belum bisa berangkat haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kepada kita amalan-amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji, saudara. Melalui sabda-sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya amalan
ini memang tidak bisa menggugurkan kewajiban haji, tidak bisa menggantikan peran haji secara spesifik. Akan tetapi bagi yang betul-betul belum bisa berangkat haji, manakala betul-betul punya niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, mencari ganjaran dari Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kita melalui hadis-hadisnya yang sahih, ada 5 amalan yang manakala kita lakukan pahalanya seperti pahala ibadah haji, saudara. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajjil muhrim." Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajjil muhrim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, keluar kemana? Keluar ke masjid atau keluar ke musala untuk mengadakan sholat berjamaah, ikut sholat berjamaah. Bagaimana pahalanya, saudara? Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, falahu mithlu ajril hajjil muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang haji, yang sedang ihram, saudara. Masya Allah. Kalau mau berangkat haji, berapa ratus juta yang harus dikeluarkan, berapa tahun yang harus ditunggu, berapa jarak yang harus ditempuh. Ini masjid di depan Anda, sehari 5 waktu Anda bisa mendapatkan pahala seolah-olah orang yang sedang berhaji dan berihram, saudara. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ini karunia Allah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya dulu ulama-ulama salafus saleh begitu nyesal, menangis sedih kalau sampai ketinggalan sholat berjamaah. Kenapa? Karena mereka sadar berapa kadar kerugian yang harus didapatkan manakala ketinggalan berjamaah, saudara. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, pernah suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah, beliau sibuk dengan kebunnya. Saat itu belum ada pengeras suara, sehingga beliau ketika sibuk di kebun tidak tahu ternyata sholat berjamaah telah selesai, telah dikumandangkan iqamah, dan sholat berjamaah pertama telah selesai di Masjid Nabawi saat itu, saudara. Akhirnya begitu beliau keluar dari kebun, beliau baru tahu sholat jamaah sudah selesai. Ini bukan ketinggalan jamaah secara total, bukan. Ketinggalan jamaah pertama, saudara. Bukan ketinggalan sholat secara total, bukan. Ketinggalan jamaah pertama. Begitu beliau tahu, beliau sedih luar biasa, saudara. Saking sedihnya Sayyidina Umar, gara-gara kebun kormanya beliau ketinggalan jamaah. Apa yang beliau lakukan, saudara? Kata beliau, mulai detik ini kebun korma ini saya wakafkan untuk umat Islam sebagai tebusan satu sholat jamaah yang ketinggalan, saudara. Kenapa sampai seperti itu? Karena beliau sadar kadar kerugiannya. Ketika sadar kerugian kadarnya besar, maka penyesalannya akan besar, ya Allah. Ada seorang ulama, anaknya meninggal. Karena ulama tokoh di zamannya, ribuan orang datang bertakziah. Beliau simpatik, orang datang bertakziah. Tapi di sisi lain beliau bertanya-tanya, merasa heran. Kata beliau, saya heran. Anak saya meninggal, yang takziah datang ribuan orang. Tapi andai kata saya ketinggalan satu jamaah saja, tidak ada satupun yang takziah kepada saya. Tidak ada satupun yang mengucapkan bela sungkawa kepada saya ketika saya ketinggalan sholat berjamaah. Padahal kata beliau, demi Allah, jangankan satu anakku, andai kata seluruh anakku meninggal dunia, demi Allah, bagiku lebih ringan daripada aku ketinggalan satu sholat jamaah, saudara. Masya Allah, kenapa sampai seperti itu? Kenapa mereka penyesalannya begitu besar? Sekali lagi saya katakan, saudara, karena mereka sadar hakikatnya betapa besar kerugian yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan sholat jamaah. Kenapa kita biasa-biasa saja ketinggalan jamaah, tenang-tenang saja? Maka terlalu banyak di antara kita di masyarakat kita yang tidak sholat pun tenang-tenang saja, karena imannya redup, cahaya imannya redup, sehingga tidak sadar betapa besar kerugiannya. Kalau kerugian duniawi 7 hari 7 malam bisa
saudara. Ratusan jutanya dipikirkan tidak berhenti-berhenti. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kerugian tersebut harus ditutupi. Tapi kerugian ekonomi, tenang, ada ayam, seolah-olah tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena lemahnya iman kita, lemahnya basirah kita, sehingga kita tidak sadar betapa besar kerugiannya orang yang meninggalkan daripada sholat berjamaah. Sudah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari rumah dalam keadaan bersuci menuju rumah Allah, menunaikan sholat berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang dalam keadaan haji, dalam keadaan ihram. Kalau haji ihram dalam 1 tahun tidak bisa lebih dari sekali, saudara. Haji dalam 1 tahun tidak bisa lebih dari sekali. Tapi sholat 5 waktu, Allah berikan Anda kesempatan 1 hari 5 kali untuk mendapatkan pahala yang didapatkan oleh orang yang berhaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, saudara, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu falahu mithlu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuh." Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuh. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat umat Islam umumnya, dan saat ini khususnya untuk jamaah Al-Madinah yang di sini banyak pengajian, banyak ta'lim, banyak ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ghada ila al-masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia berangkat ke masjid tidak menginginkan apa-apa, tidak menginginkan popularitas, tidak menginginkan pujian orang, tidak menginginkan dipandang orang lain, illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Tapi tujuannya hanya satu, untuk belajar kebaikan, belajar ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw yu'allimahu, atau sebaliknya untuk ustadznya. Tujuannya ke masjid untuk mengajarkan kebaikan. Apa kata Nabi? Kana lahu ka'ajri hajin tamman hijjatuh. Maka baginya mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Orang yang haji ketika hajinya dicampur dengan riya, pahalanya akan luntur, pahalanya akan habis karena riyanya, pahalanya akan habis di gondol gelar hajinya yang dituju dengan dia berangkat haji, saudara. Pahalanya akan habis dengan foto-foto selfie-nya yang dikirim-kirim dengan tujuan pamer kalau dia haji. Kalau kirim selfie tujuannya supaya mengingatkan saudara-saudara kita dengan kewajiban haji, baik saja kita husnudzan kepada saudara-saudara kita yang haji dan foto-foto, itu hal biasa. Tapi hati-hati, jangan sampai tujuannya untuk pamer dianggap hebat sedang berangkat haji, saudara. Rontok pahala hajinya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berangkat ke masjid mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu sesuai dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, apa kata Nabi? Dia mendapatkan pahala haji, bukan hanya pahala haji, tamman hijjatuh, seperti pahala haji yang sempurna, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di masjid ini dalam seminggu berapa kali ada pengajian, saudara? Belum pengajian yang malam, belum pengajian yang duha, belum pengajian yang subuh, belum pengajian yang di hari biasa, belum pengajian yang di hari libur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ngaji, saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar kebaikan. Kau ingin mendapatkan pahala haji, saudara. Kalau belum bisa berangkat haji, maka di depanmu ada majelis ilmu di masjid yang kamu cintai. Di situ kamu mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, saudara, yang mendapatkan pahala haji dalam hadis riwayat dari Imam Bukhari, bahwasanya sebagian fuqara di kalangan sahabat-sahabat yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Dhahaba ahli al-dubur min al-amwal bil darajatil ula wan na'imul muqim." Ya Rasulullah, enak orang-orang kaya itu ya Rasulullah. Orang muslim yang kaya enak sekali ya Rasulullah. Mereka mendapatkan pahala yang tinggi ya Rasulullah. Mereka mendapatkan pahala yang banyak ya Rasulullah.
yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa yatasaddaqun wa ya'tamirun wa yujahidun. Ya Rasulullah, enak sekali orang Islam yang kaya itu ya Rasulullah. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, mereka punya harta lebih yang kami nggak punya. Dengan harta lebih itu mereka bisa haji ya Rasulullah. Dengan harta lebih itu mereka bisa umrah. Dengan harta lebih itu mereka bisa berjihad. Dengan harta lebih itu mereka bisa sedekah ya Rasulullah. Enak sekali mereka mendapatkan derajat tinggi. Kami dapat apa ya Rasulullah? Datang para sahabat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ala uhaddithukum bi syai'in in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun qabla ba'dakum. Tidaklah kamu ingin mendengar sesuatu dariku? Tidaklah kamu mau mendapatkan sesuatu dariku, kata Rasulullah? Manakala kalian melakukan sesuatu tersebut, kalian akan menyusul pahala mereka yang tadi kalian sebutkan, orang-orang kaya itu, saudara. Tapi manakala kalian melakukan amal tersebut pula, orang-orang setelah kalian tidak akan bisa menyusul kalian, kecuali yang mengamalkan amalan yang sama seperti kalian. Artinya andai orang kaya mengamalkan amalan tersebut, dia berarti mendapatkan pahala double, pahala berjuang dengan hartanya dan pahala juga itu, saudara. Apa amalan tersebut ya Rasulullah? Ternyata amalannya mudah, saudara. Amalannya gampang. Guru-guru kita setiap hari ngajak kita mengamalkan ini, tapi kita lalai, kita tinggalkan. Apa amalannya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalannya nggak butuh uang, amalannya nggak butuh tenaga besar, amalannya nggak butuh waktu banyak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Amalan yang tadi bisa menyusul mereka, yang haji, yang umrah, yang jihad. Apa kata Rasulullah? Gampang. Setiap selesai sholat, jangan bergegas jalan. Kalau selesai sholat, maka zikir. Zikirnya apa? Kata Rasulullah, tasbih 33 kali. Ini hadis Bukhari. Tahmid 33 kali. Kemudian takbir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Habis itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dan ila akhirih, sampai akhir, saudara. Manakala itu dilakukan, maka pahalanya begitu agung, tapi sayang kita lalai, saudara. Kenapa kita lalai? Karena kita nggak tahu. Karena mulai saat ini selesai sholat, jangan langsung berdiri, jangan langsung bergegas, duduk sejenak. Gunakan waktu Anda untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya zikir tadi, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan itu setiap selesai salat, maka dia menyusul pahala-pahala mereka yang bisa berjuang dengan hartanya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, pahala amalan yang setara dengan pahala ibadah haji. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain falahu mithlu hajjatin wa umratin tammah wa fi riwayatin tammah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lagi amalan yang mudah tapi pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, syarat pertamanya sholat subuh berjamaah, kemudian disambung, thumma jalasa fi musallahu, kemudian syarat yang kedua, dia setelah sholat subuh berjamaah tidak langsung diri, dia duduk dulu di tempat dia sholat, dia duduk di tempat dia ibadah, tidak langsung berdiri. Apa yang dia lakukan? Syarat yang ketiga, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, hadir majelis ilmu dan lain sebagainya. Dia zikir kepada Allah sampai kapan? Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Cuma salat rak'atain. Kemudian setelah terbit matahari, kata ulama menjelaskan, setelah waktu terbit yang tercantum ditambahkan kurang lebih 16 menit untuk menghindari waktu salat yang diharamkan. Kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah itu, saudara, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang melakukan 5 ini, saudara, sholat subuh berjamaah, disambung duduk di tempat dia sholat atau di tempat yang sekitarnya, intinya tidak langsung melakukan aktivitas lain,
dia sibukkan dirinya dengan Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan sampai terbit matahari. Setelah itu dia sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah isyraq, atau sebagian ulama mengatakan juga bisa niat sholat sunnah duha karena sudah masuk waktu duha. Walaupun afdalnya duha agak siangan dikit, jam 8 jam 9 afdalnya duha, tapi itu sudah masuk waktu duha. Setelah isyraq ditambah 16 menit, siapa yang melakukan sholat tersebut, kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah tamah yang sempurna. Dalam riwayat lain seperti haji dan umrah tamah sempurna. Masya Allah, Nabi yang sediakan kepada kita. Habib, pahala mudah, pahalanya begitu besar. Jangan komplain, bersyukur saudara. Bukan komplain, bersyukur, amalkan, alhamdulillah. Nabi kita tahu umur kita tidak panjang, dosa kita banyak, amalan kita sedikit. Allah kasih melalui Nabi Muhammad SAW amalan-amalan yang sederhana, singkat, tapi kalau kita amalkan pahalanya luar biasa besar. Di antaranya tadi saudara. Oleh karena itu saudara, mungkin sulit kalau kita melakukan itu sendiri, tapi alhamdulillah di masjid-masjid kita ada pengajian subuh yang selesainya setelah isyraq. Itu membantu kita untuk bisa mendapatkan fadilah ini. Bayangkan, andai seminggu sekali saja, seminggu sekali, taruhlah di hari Sabtu sampai Jumat Anda sibuk kerja, anggaplah Anda seminggu sekali Anda ikut pengajian subuh, dari sholat subuh berjamaah sampai isyraq sampai Anda sholat, seminggu sekali saja Anda ikut saudara, maka seminggu sekali Anda mendapatkan pahala yang begitu besar. Haji mabrur, haji mabrur, haji mabrur, 3 kali disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima saudara, yang disebutkan oleh Nabi yang mendapatkan pahala setara dengan pahala haji. Apa kata Nabi SAW? Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ashtahil jihad wala aqdir alaih. Ya Rasulullah, aku ingin jihad ya Rasulullah, seperti mereka sahabat lain yang berjihad, tapi wala aqdir alaih, tapi aku nggak mampu ya Rasulullah. Mungkin karena beliau sakit atau karena faktor lain, intinya ada udzur, beliau nggak mampu untuk berjihad. Ya Rasulullah, maka bagaimana supaya aku mendapatkan pahala jihad? Nabi SAW melihat orang tersebut, Nabi menjawab, kata Nabi, hal baqiya min walidayka ahad? Hal baqiya min walidayka ahad? Apakah salah satu dari orang tuamu masih ada? Salah satu dari orang tuamu masih ada? Kata dia, ummi ya Rasulullah, ibuku masih ada ya Rasulullah. Ibuku alhamdulillah masih ada. Apa kata Nabi SAW? Fas'alillah bibirriha, fa in fa'alta dhalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Fas'alillah bibirriha, kalau orang tuamu masih ada, maka carilah ridha Allah melalui orang tuamu. Carilah ridha Allah melalui ibu bapakmu. Dalam hadis tadi yang ada ibu, makanya Nabi contohkannya ibu. Tapi aslinya ibu bapak, karena dua-duanya diperintahkan untuk berbakti. Fas'alillah bibirriha, kata Nabi, cari ridha Allah melalui berbakti kepadanya. Fa in fa'alta dzalik, kalau kamu bisa berbakti kepada kedua orang tuamu, apa kata Nabi? Fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid, maka engkau seolah-olah selalu dalam keadaan haji, selalu dalam keadaan umrah, selalu dalam keadaan jihad fisabilillah. Saudara, kalau kita pahami bahasa Arab dengan baik, ilmu balaghah, jumlah ismiyah tufidu thubut, jumlah ismiyah tufidu thubut, jumlah yang terdiri dari mubtada khabar, rangkaian kata yang terdiri dari mubtada khabar, itu menunjukkan arti thubut, arti tetap saudara. Artinya apa? Nabi mengatakan, kalau kamu bisa berbakti kepada orang tuamu, maka fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Artinya engkau akan selalu dalam keadaan haji dan umrah dan jihad saudara. Sehebat apapun saya katakan, Raja Saudi sekalipun tidak bisa haji setahun lebih dari sekali saudara. Tidak bisa haji setahun lebih dari sekali. Tidak bisa haji sepanjang tahun dalam keadaan haji. Tapi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya, membuat keduanya ridha saudara, maka dia seakan-akan seperti dalam keadaan haji terus menerus, dalam keadaan umrah terus menerus saudara, dalam keadaan jihad fisabilillah. Dalam bahasa lain, nggak usah pusing-pusing. Ya, haji memang punya keutamaan. Ya, umrah punya keutamaan. Ya, jihad ada kalanya merupakan sebuah kewajiban saudara. Akan tetapi kalau kau bisa belum melakukan itu semua, belum mampu melakukan
mengecewakan orang-orang tuanya, saudara. Bicara pengen haji, pengen umrah, tapi kedua orang tuanya disia-siakan. Padahal haji dan umrah ada di depan matanya Allah. Karena yang keluar dari tempat ini masih punya kedua orang tua itu keramat kita, saudara. 1000 Habib kau cium tangan, 1000 Ali kau ziarahi. Tapi kau durhaka kepada orang tua, membuat murka kedua orang tua, Allah murka kepada saudara. Itu keramatmu. Doa yang paling mustajab doa ibumu untukmu. Doa yang paling mustajab doa ayahmu untukmu. Senangi keduanya. Manakala keduanya sudah memanjatkan doanya kepada Allah untuk anak-anaknya, bahagia kaum dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah 5 amalan yang mana kita lakukan kita mendapatkan pahala haji. Dan sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti ini bisa menggantikan posisi haji. Haji tetap rukun Islam. Haji tetap punya keistimewaan sendiri. Haji tetap punya nilai sendiri, saudara. Yang namanya haji tetap punya nilai historis yang luar biasa yang tidak terbayar, saudara. Akan tetapi manakala kita belum bisa berangkat haji, Nabi Muhammad SAW sebagai kasih sayangnya kepada umatnya sudah menyediakan amalan-amalan yang kalau kita lakukan maka kita terus mendapatkan pahala haji. Saya ulangi secara singkat amalan tersebut. Yang pertama adalah keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk melakukan sholat 5 waktu di masjid dan mushola. Kemudian yang kedua, saudara, keluar dari rumahnya tidak punya tujuan kecuali untuk menuntut ilmu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, membaca zikir Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Usai selesai sholat, setiap usai selesai sholat membaca zikir tersebut. Kemudian yang keempat, sholat subuh berjamaah disambung zikir sampai terbit matahari. Zikir tidak harus hanya zikir, tapi menuntut ilmu juga bagian daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit matahari. Kemudian dia sambung setelah 16 menit kemudian sholat isyraq dan sholat duha atau sholat duha, saudara, maka dia mendapatkan pahala demikian pula. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang tuanya. 5 amalan ini maka mendapatkan pahala daripada haji. Tapi meski demikian, kita terus minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita, Allah catat kita termasuk yang mendapatkan pahala haji dan termasuk mendapatkan dipanggil untuk betul-betul berangkat haji ke Baitillahil Haram dan ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.